Masa demokrasi parlementer 1950-1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah menggunakan UU TS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah zakon kabinet. Zakon kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet. B. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan persaingan antar partai. Partai-partai politik cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada nasional. Partai-partai yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal ini menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-program tidak bisa berjalan semestinya dan menyebabkan stabilitas politik, sosial ekonomi, serta keamanan terganggu. C. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Rakyat memilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan menilai bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua tanggal 15 Desember 1955. Tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR. Pemilu tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang tetap menggantikan UUD 1950. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota konstituante dilantik pada 10 November 1956. D. Gangguan keamanan. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Pergolakan-pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada demokrasi parlementer. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Hosterling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil yang akan membawa suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soemukil yang menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya gerakan RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin Kolonel A.Y. Kawirarang atau Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. 3. Pemberontakan Andi Aziz.
Peristiwa pemberontakan anti Aziz terjadi pada tanggal 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Menurut Andi Aziz, hanya tentara APRIS dan KINL yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Tuntutan itu tidak terpenuhi dan pemerintah Republik Indonesia tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Pasukan Andi Aziz kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar, seperti kantor pos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan Kolonel A.J. Moko Ginta yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Pasukan Andi Aziz ditangkap oleh pasukan militer RI di bawah pimpinan Kolonel A.E.K. Wilarang. 4. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan, yaitu A. Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbalon. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. D. Dewan Mangwi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Fengki Sumual. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Ahmad Hussein secara tidak hormat. Oleh karena ultimatumnya ditolak pemerintah, pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI, kemudian diikuti oleh pengumumannya Permesta pada 17 Februari 1958 Sulawesi. Untuk menupas pemberontakan PRRI atau Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer pada 29 Mei 1961. Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi de Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia masih mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Di antaranya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA dan Deklarasi de Juanda. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA. Konferensi Asia Afrika KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA membawa keuntungan bagi Indonesia. Namun Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Konferensi Asia Afrika KAA juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok. 2. Deklarasi de Juanda. Sebelum Deklarasi de Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil diukur dari garis air yang terlibat pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Penetapan Deklarasi de Juanda dilakukan dalam Konferensi Hukum Laut 3 PBB tahun 1982. Pengakuan asas Deklarasi de Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat. 2. Perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah.
Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. A. Gunting Syafruddin dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai rupiah 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. B. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerakan perekonomian Indonesia. Tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. 3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. C. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. D. Finansial Ekonomi (FINEK). Pada masa Kabinet Burhanuddin Harap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi (FINEK). Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan FINEK ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. E. Rencana Pembangunan 5 tahun RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal berikut. 1. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar. B. Pendidikan. Pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam mengetahui teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah 3 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas 3 tahun. Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan akademi pelayaran, akademi oceanografi, dan akademi research laut. Tenaga pengajarannya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis.
C. Kesenian. Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia (PI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI). Selain itu, berdiri Berakademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta.